Selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di webinar ini tepat waktu. Nama saya Georgina Mike, saya Director dan Founder dari Intermagri Migration. Kali ini topiknya adalah EB3. Saya hampir tiap bulan bikin webinar ya untuk EB3 karena banyak yang nanya juga untuk Green Card ke Amerika. Yang EB3 itu adalah Green Card untuk workers, nanti kita bahas di sini ya. Oke, jadi saya sendiri sebenarnya banyak, gak cuma EB3 tapi banyak negara juga, termasuk Amerika yang invest. Tadi barusan ada klien juga yang nanyain untuk yang invest ya. Jadi saya member dari Investment Migration Council karena saya juga selain yang non investment seperti ini, saya juga menghandle investor ya, baik ke Amerika atau negara lain kayak Australia is very popular, terus kayak negara Eropa kayak Portugal. Tolong di mute semua, Saka tolong di mute ya, orang yang login langsung di mute aja. Yuk. Oke, pertama saya sebelum mulai saya bacakan dulu disclaimer-nya ya. Jadi webinar ini sifatnya hanya informasi. Kalau Anda ada pertanyaan yang khusus, saya yang terutama yang menyangkut legal ya, overstay lah apa segala macam, saya selalu menanyakan ke Mergen ya, itu partner saya. Jadi nanti semua approvalnya go no atau not go akan datang dari Mergen, bukan dari saya ya. Jadi kalau nanti Anda interest untuk apply, ada form CV plus kopi paspor yang harus Anda plus form CV harus diisi plus kopi paspor, saya selalu submit dulu ke Mergen untuk dapat approval. Lalu ada legal agreement-nya itu dengan US Immigration Attorney ya. Sedangkan dengan saya nanti adalah client service agreement aja. Jadi agreement utamanya adalah legal agreement-nya. Nah, ini selain Amerika, saya juga memfasilitasi untuk Kanada, Australia, UK, soalnya ada lagi nih Irlandia, kemudian Portugal yang negara Schengen itu Portugal, Spain, Italia, Cyprus, Greece, Malta, dan Estonia. Ya. Terus lainnya lagi Dubai itu banyak kan bisnis ya, orang bisnis karena itu buka company atau expand company dan dapat banyak sekali kemudahan terutama dari sisi tax. Dan juga Malaysia ya, baik properti maupun MM2H. Malaysia my second home. Nah, untuk EB3 partner saya adalah Mergen. Mergen ini perusahaan Kanada, pusatnya di Quebec. Mereka memfasilitasi selain Kanada ya, Express Entry, Kanada Express Entry atau skilled workers, terus mereka juga memfasilitasi EB3 dan satu lagi Portugal ya. Jadi Mergen ini partner saya untuk Portugal juga, untuk EB3 juga, dan untuk Kanada Express Entry juga. Terus khusus untuk EB3 ini ada partner lawyer yaitu Ruby Law Group, bisa dicek ya websitenya. Nanti Anda akan tanda tangan agreement-nya dengan Ruby Law. Nah, mengenai green card sendiri, ini seringkali saya dapat pertanyaan ya, yaitu bisa ngurusin visa nggak ya? Saya selalu nanya balik, visa apa? Karena pengertian orang kalau visa itu biasanya visa turis gitu ya. Enggak, saya nggak ngurusin visa turis ya. Jadi saya itu cuma mengurus yang sifatnya migration visa. Jadi yang sifatnya untuk migrate. Artinya migrate itu tidak harus tinggal di sana, tapi status visanya itu adalah migration visa. Ada juga permanent resident dan you tidak harus stay. Ada juga ya. Nah, sedangkan yang non migration itu seperti turis visa, student visa ini saya nggak ngurus ya. Kalau intra company transfer, you misalnya saya mau buka
di Amerika saya mau buka cabang, ya, itu bisa saya refer aja ke lawyer. Nanti you talk to the lawyer sendiri. Oke. Nah, terus ini juga yang bikin banyak pertanyaan tuh kayak gini, bisa ngurusin work permit nggak ya? Bisa, asal ada jobnya gitu. Jadi jobnya ada dulu, baru berdasarkan job offer itu Anda ngurus work permit. Bukan mau ngurus work permitnya dulu, jobnya belakangan nggak bisa. Karena underlying-nya adalah jobnya. Itu tinggal ngurus kok bisa kok di kedutaan, tapi mereka akan tanya jobnya mana, lu mau kemana, gitu. Baru diurus work permitnya, dan work permit itu hanya khusus untuk job itu aja. Kalau you pindah, itu work permitnya akan tidak berlaku lagi. Ya. Nah, inilah yang membedakan dengan yang namanya green card. Nah, kalau green card istilahnya, kalau Anda udah punya green card, itu Anda tidak memerlukan work permit lagi. Istilahnya Anda punya KTP-nya Amerika, jadi Anda mau tinggal, mau rebahan, mau nganggur-nganggur, mau kerja, bisnis, whatever. Sepanjang tidak melanggar hukum, itu bisa. Dan untuk kerja, Anda tidak perlu cari-cari namanya job offer atau cari-cari sponsor, ya istilahnya. Itu nggak perlu lagi. Itu bedanya. Dan Anda bisa stay. Kalau mau pindah nggak cocok, pindah cari tempat lain, ya cari aja gitu. Karena employer itu akan melihat Anda punya green card nggak. Kalau nggak punya green card, ribet itu employernya, karena dia harus berurusan sama Depnaker. Dan dia harus jelasin kenapa gue mau employ orang ini, karena orang ini begini-begini, harus menyatakan buktinya, harus iklan, nunjukin di daerah dia nggak ada orang yang dengan kualifikasi seperti itu atau kurang orangnya dan sebagainya. Takes time, itu employernya malas banget. Ya, itulah sebabnya Anda sulit banget cari job kalau Anda tidak punya green card. Nah, satu lagi, green card ini adalah bukan kewarganegaraan, sehingga Anda tetap memegang kewarganegaraan Indonesia sekalipun Anda punya green card. Oh, saya mau punya residence permit-nya banyak gitu, boleh aja lu punya. Amerika punya, Australia punya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini bentuknya kayak gini green card-nya. Terus benefitnya saya tadi udah sebutin, pokoknya sama seperti warga negara, kecuali satu, Anda nggak boleh ada pembatasan, kecuali dua. Satu, tidak boleh ikut pemilu, dan kedua ada pembatasan dari sisi Anda harus Anda harus menginjakkan kaki di Amerika sebelum 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan berakhir, Anda harus balik ke Amerika dan setor muka di imigrasi, gitu ya, dicap. Itu syaratnya itu. Bedanya green card sama warga negara itu. Nah, berlakunya 10 tahun, kalau Anda udah punya, nanti tiap 10 tahun di-renew kayak orang memperpanjang paspor aja. Dan kalau mempertahankan ini tadi ya, tidak belum dalam Amerika dalam setahun, kalau Anda mau jadi citizen nanti secara fisik Anda harus mempertahankan green card-nya selama 5 tahun, secara fisik hadir di Amerika itu lebih dari 30 bulan, lebih dari 6 bulan dalam 5 tahun, berturut-turut ya, sebelum tanggal pengajuannya. Dan nanti ada tes civics gitu ya, sejarah Amerika dan lain-lain. Nah, ini ada yang, ini juga sering sih pertanyaan, dikira green card itu cuma lotre, ya kan, karena banyak juga yang lagi nungguin loterinya, katanya bulan Mei kan, daftarnya bulan Oktober dan selalu ada announcement-nya bulan Mei. Ya, salah satunya memang diversity visa atau lotre, yaitu kalau lotre namanya juga lotre ya, untung-untungan gitu. Nah, kalau mau yang nggak untung-untungan, ya harus yang berbasis pekerjaan. Artinya ada EB1, pekerja prioritas, ke EB2, kemudian EB3. EB3 ini sebetulnya ada professional, skill, dan others gitu ya. Others itu unskilled. Nah, yang bisa saya fasilitasi kali ini adalah yang unskilled. Soalnya gampang, nggak banyak syarat. Yang EB4 ini untuk
misionaris, pendeta kayak gitu ya. Dan yang EP5 itu investor. Kemudian satu lagi adalah yang berbasis keluarga ya. Jadi kalau ini biasanya mau sponsorin orang tua itu lama, bisa tapi lama ya, lebih dari 10 tahun itu masa tunggunya. Ya bisa EB1, EB2, EB3, EB4 ya. Jadi banyak sebetulnya. Kalau yang di luar itu adalah non imigran visa, jadi business visa statusnya. Nah, sekarang kalau kita bahas jadi EB itu sebenarnya dari employment based, kalau tadi FB itu adalah family based. Nah, kalau ini EB3 itu harus ada sponsornya, artinya harus ada job offernya, itu harus ada duluan, baru bisa apply untuk EB3. Nah, dalam hal ini sponsornya itu kami fasilitasi, ada sponsornya. Terus untuk semua green card ya itu sama, Anda bisa bawa pasangan dan anak pada saat apply itu di bawah 21 tahun, sebelum 21 tahun. Pada saat apply. Oke. Nah, ini adalah para pihak yang terkait untuk EB3 ya, yaitu saya mewakili Internegeri, kemudian ada Merken, kemudian ada US employer, yang US employer-nya ini akan diwakili oleh Merken. Jadi Anda tidak berhadapan langsung dengan employer-nya dari awal, kecuali nanti pada saat interview. Beberapa job ada interviewnya soalnya. Dan satu lagi dengan Ruby Law, yang akan mewakili Anda untuk apply EB3 dan juga mewakili Anda dengan employer kalau ada dispute dan sebagainya. Dan satu lagi adalah Anda sendiri terutama ya, yaitu foreign applicants-nya. Syaratnya karena yang bisa difasilitasi ini cuma yang unskilled, maka syaratnya itu gampang. Kalau skilled nggak bisa sebenarnya disebarluaskan gitu, karena skill satu company mungkin cuma perlu beberapa ya, tapi kalau unskilled ini bisa banyak ya. Dan perusahaan yang menjadi sponsor juga perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, syaratnya itu sehat ya, terus umurnya 21 sampai 50 pada saat apply, kemudian tidak perlu pendidikan atau pengalaman khusus, tapi bisa berbahasa Inggris ya, soalnya kalau enggak ngomongnya bagaimana gitu. Kalau ada misalnya ada interview, nanti ada interview bingung dong ngomongnya, terus ada training juga dan sebagainya bingung. Nanti terakhir sebelum wawancara di kedutaan diperlukan SKCK itu dari Polda, dan kemudian ada tes kesehatan, dan selain itu yang penting adalah good attitude, bisa diandalkan, profesional, dan bersedia, ini penting, bersedia bekerja di perusahaan sponsor minimal 1 tahun ya. Ini jangan ditawar-tawar. Karena sponsor ini perusahaannya beneran, bukan abal-abal ya. Nah, dari sisi government di Amerika sendiri ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pertama adalah DepNaker atau Department of Labor. Jadi sebelum masuk ke imigrasi Anda harus di-approve dulu sama DepNaker. Kalau udah dapat approval ini baru dokumennya masuk ke imigrasi atau USCIS. Kalau approve dari USCIS baru wawancara pintu gerbang terakhir adalah di kedutaan atau konsulat Amerika. Kalau di luar Jakarta, let's say di Surabaya gitu ada konsulat Amerika, di Medan juga ada.